Kota Bandung, yaitu Bandros Bandung Tour on Bus. Selama 45 menit ke depan Bapak dan Ibu akan ditemani sama Akang. Akang di sini akan menjelaskan sejarah Kota Bandung, hal uniknya, kreatifnya, kulinerannya, sampai cerita horornya akan kita kupas, oke? Nah, tapi tolong diperhatikan juga, naik pada sini ada peraturannya. Yang pertama, tidak boleh melambaikan tangan atau mengeluarkan anggota tubuh karena takutnya ada kendaraan lewat. Yang kedua, boleh makan dan minum, namun sesudahnya buang lagi ke tempat sampah yang ada di belakang. Yang ketiga, naik bandros nggak boleh ada yang cemberut. Coba senyumnya mana, coba. Senyum Bang Soden mana, senyum Bang Soden? Ya? Itu kita aja ya. Ya? Oke, harus tersenyum karena apa? Nanti di Jalan Braga banyak sekali yang fotoin kita, banyak yang dadahin kita. Ya? Makanya kalau ada yang dadahin balik ya. Kalau nggak ada yang dadahin, boleh ya. Akang bukan kemek ya, Akang. Akang di sini bertugas sebagai pemandu wisata khusus Kota Bandung yang saat ini sedang ditugaskan di Bandros. Nama Akang yaitu Kang Adit Sebastian. Ya, Kang Adit Sebastian, sebatas teman tanpa perhatian. Kasihan. Akang juga nggak sendirian, Akang juga ditemani dengan partner Akang namanya Kang Adri Gurilem. Halo tuh Kang Adri. Nah, ya, Kang Adri Gurilem, gurih tapi kalem. Akang juga nggak sendirian lagi, Akang ditemani dengan driver Bandros Akang namanya Bapak Gunawan. Halo dulu kepada Bapak Gunawan. Halo Pak. Bapak Gunawan juga ada kepanjangannya, Bapak Gunawan Iguana. Bukan, nggak gunung ya. Bapak Gunawan Iguana, imut, ganteng dan mempesona. Kalau malam berubah jadi Kiara Condong. Iya, Kiara Condong, aki-aki rasa berondong. Perjalanan kita dimulai dari sini, ini dia Jalan Bancai. Jalan Bancai adalah perkampungan yang dulunya bersatu dengan Istal Kuda atau kandang kuda kolonial Belanda. Dan ini dia kandang kuda kolonial Belandanya. Tuh, yang saat ini jadi kandang mobil. Kan kalau dulu mah kuda asli, kalau sekarang kuda asli. Lalu di sini ada penjara tertua di Kota Bandung, namanya Situs Penjara Bancai, pernah dipenjarakannya Bapak Soekarno. Nah ini dia Situs Penjara Bancai. Tuh. Ada Bapak Soekarno kan di dalam? Ya, itu di depan Bapak Soekarno itu ada gedung warna putih kecil ya, itu adalah sel nomor 5-nya Bapak Soekarno. Jadi Bapak Soekarno pernah dipenjarakan di sana kurang lebih 8-12 bulan. Lalu beliau menuliskan surat gugatan, yaitu Surat Indonesia Menggugat atau Playboy ya. Kalau Playboy itu Akang. Nah ini sisa-sisa dari penjara Bancai. Dan kita berada di Jalan ABC ya. ABC ini bukan diambil dari kecap atau batu baterai, bukan ya. ABC ini Arab, Belanda, Cina. Dan di sini ada apa, Kang? Nah di sini ada satu yang disisakan sama pemerintah, yaitu pos penjagaan penjara Bancai yang dijaga sama tukang batagor. Kalau dulu mah tentara Belanda, kalau sekarang tukang batagor ya. Lalu di sini ini ada bukan kontes ya. Ini Masjid Al-Intijaz yang didirikan oleh Bapak Haji Karim Mualaf Cenis pertama di Kota Bandung. Lalu kita akan melihat sungai terpanjang di dunia, melebihi sungai Nil, melebihi sungai Amazon. Ya? Nah ini dia sungai terpanjang di dunia, Sungai Cikapundung, karena Sungai Cikapundung melintasi Asia dan Afrika. Akan nanya, Amazon melewati Asia dan Afrika enggak? Ya? Sungai Nil melewati Asia dan Afrika enggak? Enggak juga ya. Nah Sungai Cikapundung melewati Asia dan Afrika ya. 4 benua kita lewatin. Oke, nah Akang minta nih kepada Bapak Ibu ya, dengan kompak Akang minta kita cie-ciekan orang yang pacaran dan priwet. Siap? Nah, tolong bantulah, itu membuat hati Akang panas ya. Karena Akang masih jomblo ya. Oke, itu lihat, itu ada kantor Bank BJB. Itu dulunya adalah gedung Denis tuh, yang kantor Bank BJB. Itu dulu ada gedung Denis, tempat peristiwa perobekan bendera Belanda pada masa Bandung Lautan Api. Nah, itu dirobeknya di sana tuh. Di sini ada yang ibu guru kayaknya, guru-guru ini ya. Iya. Nah, itu dia perobekan bendera Belanda terjadi di sana, dan bentrokan di mana pada peristiwa tragedi Bandung Lautan Api itu semua di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dia Jalan Braga ya. Jalan Braga ini diambil dari resapan bahasa Sunda, Ngabalaga atau Baragaya, tempat beradu gaya, karena dari dulu hingga saat ini tidak pernah berubah. Kalau dulu yang banyak gaya adalah orang-orang Belanda, kalau sekarang yang banyak gaya adalah orang-orang kita. Ya. Sempat mau dijadikan Citayam Fashion Week.
Nah, cuman Citayam aja dibubarin. Untung di sini nggak ada bonge. Nah, di sini nggak ada bonge, adanya conge. Ya. Oke, nah nih ada yang pacaran siap. 1, 2, 3. Cie. Oke. Ini ada toko roti tertua di Kota Bandung, namanya Toko Roti Sumber Hidangan, didirikan pada tahun 1929. Cuman rotinya dibuat dari pagi ya, nggak dari tahun 1929. Kelamaan. Tuh, sebelah sana tuh. Ada lagi. Siap, 1, 2, 3. Nah itu dia ya. Nggak akan Bu, alhamdulillah ya. Nggak akan ada yang berani ngebalik Bandras ya. Paling lempar. Hei, sarang yuk. Sarang walet. Nah itu dia dasar fans Akang ya. Lalu di sini ini ada gedung gas negara tahun 1930, tempat pembayaran gas orang Belanda. Kalau gas itu sekarang berupa kabur, kalau dulunya muat bawah tanah, lewat pipa-pipa sampai ke tempat pemukiman dan tempat usahanya orang Belanda ya. Dan di sini ada yang pacaran lagi tidak ya? Nah, mana? Sholat ibu mah, bukannya kasih tahu dulu ya. Nah ini ada restoran tertua di Kota Bandung, Maisan Bakrayan 1923, tempat makan dan minumnya bangsawan Belanda terdahulu di sini. Atau yang kita kenal saat ini adalah Braga Permai. Dan ini ada es krim Cantina, sempat viral di TikTok juga kemarin ya, karena langsung di endorse sama Bapak Ridwan Kamil. Nah ini dia nuansa Jalan Braga kalau di hari-hari biasa kayak gini, masih tenang ya, masih nyaman juga. Akan dari tadi nyari-nyari yang pacaran nggak ada ya? Mana? Ini bukan, ini lagi jualan Bu. Mana ini? Nggak pegangan Bu, yang lagi pegangan tangan ya, karena lagi duduk ya. Ini nggak apa-apa lah ya, udah. Ternyata udah beres. Dan di sini banyak sekali ruko-ruko yang tutup ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali ruko-ruko yang tutup, karena di sini nanti berubah menjadi kawasan puskesmas. Iya, pusat kesenangan mas-mas. Buat malam, bar ya. Nah di sini ada Braga Sky 1957, atau yang kita kenal saat ini adalah ya itu Braga Sky juga sama ya, itu bioskop pertama terkenal di Kota Bandung. Dan ini kita lihat di depan sana itu ada jembatan rel kereta api tertua di Kota Bandung. Ini menjadi pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Itu dia jembatannya. Namanya Jembatan Piade. Jembatan Piade ini berhubungan dengan Hotel Kedaton. Karena Kedaton ini ada kepanjangannya, kereta api datang sok tonton. Lalu preman pensiun, lalu bos saya. Nah ini dia tempat tidurnya bos saya. Nah, ini. Dan itu lihat tuh, itu keretanya. Itu kereta api uap pertama di Kota Bandung, warna hitam namanya si Glombar. Kalau warna biru namanya si Thomas. Kan gitu anak-anak Maya lihat kereta api dibilang toh Thomas, dia lihat bus dibilang toh Tayo, ya lihat Bandros dibilang odong-odong. Kasihannya Pak Gunawan jadi seperti odong-odong ya. Oke. Kalau di sini ini ada gedung Indonesia Menduga, tempat persidangannya Bapak Soekarno dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dan mohon maaf ya, kita dari tadi juga tidak bisa berkunjung ke depan gedung Sate karena di Korba dan lagi ada acara partai politik. Nah, jadi kita lihat belakang gedung Satenya saja. Sekarang kan lagi musim-musimnya. Lalu di sini ini ada gedung juga, gedung Bacan Putih, nanti akan jelaskan di depan masih ada lagi. Sebelum akan jelaskan tubuh, akan mau jelaskan taman yang ada di depan dulu. Nah, ini taman ini. Ini dia taman kedua tertua di Kota Bandung. Namanya Taman Balai Kota, atau dulu dikenal Peter Park, Kebun Raja. Di sini ada berbagai taman favoritnya anak-anak untuk mengajak main di sini ya. Ada taman apa aja Kang? Ada taman kebun binatang mini. Kenapa disebut mini? Karena nggak ada gajahnya. Di sini juga ada taman cinta yang barang siapa menggembokkan dengan pasangannya maka cintanya akan langgeng. Tapi kalau putus gembok dengan pasangannya. Lalu di sini juga ada taman bakar, taman ikan, taman labirin. Cuman mohon maaf, Balai Kota belum bisa dibuka untuk umum. Karena waktu liburan kemarin masyarakat menggunung sehingga sampah yang menggunung juga. Dan paling penting ini dia, kantor wali kota Kota Bandung. Gedung kantor wali kota ini dulu sebagai tempat penyimpanan kopi dan tehnya orang Belanda. Kopinya masih ada di Jalan Bance, yaitu kopi A. Kopi A Aroma, bukan ABC itu ya. ABC mah sekarang ya. Nah itu tuh kopi Aroma ya, ada di Jalan Bance. Dan lihat itu ada lagi tunggunya ya, cuman mohon maaf itu harusnya ada 4 kok, ini macamnya ada 3. Yang satu lagi beli soto ke sana.
Kenapa banyak sekali tugu macan putih tersebut? Itu sebagai simbol atas kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya. Tapi sebenarnya itu tuh sebagai simbol bahwa daerah ini daerah wilayah cagar budaya Kota Bandung ya. Dan ini dia, kita lihat ada taman sejarah juga, ada wali kota yang pertama sampai wali kota yang terakhir, dan juga itu tuh itu adalah balai kotanya sempat terbakar tuh kemarin ya, itu viral juga tuh. Itu sisa-sisa puing-puingnya. Sejarah Bandung era Wiranata Kusuma II. Oke, masih pada semangat? Semangat. Harus pada semangat ya, kalau nggak semangat kita turun di sini nih. Ya, oke. Udah selesai. Tapi Bapak Ibu sebelumnya akan mau izin minum dulu ya, agak sedikit serak dulu. Enggak ada. Dan orang-orang Bandung itu senang segala sesuatu itu dibuat jadi singkat. Ada mall yang dibuat singkat, masuk ke sini Jalan Merdeka, mall pertama di Kota Bandung yang dibuat singkat, Bandung Indah Plaza. Jadi BIP ya, cuma kita nggak akan belok ke sana. Kalaupun belok takutnya belanja lama ya. Apalagi di sini banyaknya wanita. Wanita kalau udah belanja, laki-lakinya bisa umroh dulu. Saking lamanya ya. Dan bukan hanya nama mall yang dibuat singkat, nama jalan juga dibuat singkat sama orang Bandung. Jalan LLRE Marta Dinata disebut Jalan Riau ya, tuh bayangkan kalau nama jalannya masih panjang. Yuk kita jalan-jalan ke Jalan LLRE Marta Dinata. Kabur imsak ya. Nah, makanya dibuat singkat jadi Jalan Riau ya. Dan ada satu lagi nama jalan juga yang dibuat singkat, Jalan Insinyur Haji Juanda disebut Jalan Dago. Akang mau nanya lebih kenal mana, Jalan Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda? Dago. Dago ya, tuh, karena tadi juga di belakang angkotnya Kalapa Dago, bukan Kalapa Insinyur Haji Juanda. Tuh, kepanjangan. Nama jalan dibuat singkat, nama mall dibuat singkat. Saking kreatifnya orang Bandung, nama makanan juga dibuat singkat sama orang Bandung. Aci dicolok jadi, Cilok. aci digoreng jadi, aci digemol jadi, aci digulung jadi, aci telur jadi. Ini mah tukang jajan ini. Nah, banget. Dicocol enak jadi, oncom di jero jadi, amis di jero jadi, bakso digoreng jadi. Basreng. Ini mah tukang dagang. Ini tukang dagang ini mah apa banget sih. Nah itu akan membawa kamu dari mana juga, giliran bahas sejarah ngelamun, giliran bahas makanan pada jawab ya. Kalau cuanki ada yang tahu nggak cuanki artinya apa? Benar sekali ya, Tete dapat hadiah dari ibu. Oke, cuanki cari uang jalan kaki ya. Sekarang mah tukang cuanki ada yang pakai motor, ada yang tidak, bener? Nah, kalau ada yang pakai motor namanya bukan cuanki, jadi curanmor. Oh bukan ya, curantor. Curantor ya. Nah ini ada taman terangkat di Kota Bandung. Radio Ardan riset ke sini terkenal dengan hantunya kuntilanak merah. Di sini nih, ini ya, taman terangkat di Kota Bandung. Nah kalau Radio Ardan di taman ini, nah kalau di sini ini jurnalisanya nih di sini. Jurnalisa nih di sini nih risetnya. Ini dia Gor Saparua. Dulu Gor Saparua sebagai tempat latihan baris berbarisnya tentara-tentara Belanda. Bahkan jurnalisa riset juga di sini. Jam 1 malam ketika di YouTube-nya coba dicek aja, itu terdengar suara hentakan kaki-kaki tentara-tentara Belanda. Ya. Nah ini nih. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita masuk ke Jalan Halmahera, Kodam 3 Siliwangi. Bagian dinas kesehatannya nih, divisi TNI yang dinas kesehatan, dinasnya di sini nih. Dan itu ada parkiran preman pensiun ya, tempat syutingnya di sana tuh. Ini parkirannya, parkiran Sididu. Kita lanjutkan lagi itu Jalan Halmahera, dan di ujung sana ke kiri dan ke kanan itu Jalan LLRE Marta Dinata, atau orang Bandung lebih mengenal Jalan Riau. Kenapa bisa disebut Jalan Riau? Karena dulu itu ada Riau 11. Ada yang tahu nggak Riau 11 apa? Enggak. Apa? Ada yang tahu? Masa nggak ada RSJ? Nah, ya, ibu mau bilang rumah sakit jiwa sambil lihat ke Akang. Akang maklum nih ya.
angkatan terakhir lagi. Ya, rumah sakit jiwa tertua di Kota Bandung namanya Riau 11. Kenapa bisa disebut Jalan Riau? Ya karena itu ada Riau 11 terkenanya itu. Dan di Jalan Riau ini juga ada salah satu toko kue milik seorang artis ternama di Indonesia, bahkan viral juga di TikTok, namanya Ashanti. Ya. Ini nanti kita akan lihat toko kue terenak di Kota Bandung ya. Kita masuk ya saja ya. Nah ini dia Lumiere. Ini tempat kue milik Ashanti ya. Dan terkenal enak di Kota Bandung ya. Lalu di sini ada factory outletnya juga, menjadi favoritnya anak-anak muda nih belanja di sini nih. Ada Green Light, 3 Second, Uniqlo, Hermes ya, banyak sekali di sini. Yang nggak ada di sini ada Louis Vuitton, Gucci sama Christian Dior. Nggak ada ya. Tiga brand itu mah nggak ada di sini, adanya di PVJ. Akan masuk ke Christian Dior, lihat harga dompet seharga motor NMAX kan? Nah, beli enggak kejang-kejang ya. Dan di sini Jalan Tanda, di sini ada cerita horor. Sempat diangkat menjadi sebuah film horor dilakukan oleh aktor legendaris Indonesia yaitu almarhumah Susana dengan judul filmnya Hantu Ambulan Bahureksa. Kisah nyatanya diambil dari jalan ini, Jalan Bahureksa. Terkenal dengan hantu ambulan berhantunya dipindahkan ke gedung sate oleh pemerintah Kota Bandung. Tiba-tiba balik lagi ke Jalan Bahureksa jam 1 malam. Terus saja bolak-balik sampai pemerintah Kota Bandung lelah dan kesal. Lalu sama pemerintah Kota Bandung dipindahkan ke museum yang ada di Bogor ambulan tersebut. Dan alhamdulillah sejak di Bogor itu ambulan tidak balik lagi. Yang pertama hantunya nggak tahu jalan, yang kedua hantunya nggak punya hitam. Kalau di gedung sate ke Jalan Bahureksa dekat ya, tahu jalan. Nah, kita lihat belakang gedung sate ya, karena di sana diperluas. Nah, di belakang gedung sate ada sate yang terkenal dengan antriannya sampai 25 meter. Bayangkan itu sate enaknya kayak gimana. Namanya sate Jando. Sate Jando, jangan pakai A ya, kalau pakai A apa? Nah, itu mah kesukaan Pak Gunawan ya. Pak Gunawan ngantri gitu ya. Nah, ini sate Jando. Nanti Sabtu Minggu ini antriannya sampai 25 atau 35 meter ya, di sini. Makanya slogan sate Jando mah bukan selamat makan, tapi selamat mengantri dan selamat salantri. Nah ini dia sate Jandonya. Dan sekarang mah enak, gak perlu ngantri, tinggal langsung aja ya. Dan ini dia gedung satenya. Gedung sate dibangun pada tahun 1920, selesai tahun 1924. Di atasnya ada 6 biji sate. 6 itu bukan sekedar 6 ya, tapi 6 itu sebagai simbol dana penghabisan pembangunan gedung sate yang menghabiskan hingga 6 juta kroden. 6 juta kroden kalau dikalkulasikan nilai rupiah itu 450 miliar tahun 1920. Akan jajan tahun 98 Rp1.000 tetap banyak. Ini 1920 450 miliar. Kalau dijajanin cilok ke tahun sekarang bisa jadi Bandung Lautan Cilok. Nah kalau ingin masuk ke gedung sate, masuknya belakang sini ya. Di dalam gedung sate itu ada 2 museum juga, yaitu Museum Pos Indonesia sama Museum Gedung Sate. Nah kita masuk ke Jalan Cisangkuy ya. Di sini ada sejarah favoritnya anak-anak muda, sejarah Dilan dan Milea. Nih, kalau ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke sini sudah berasa jadi anakmu mustahil. Kami jadi muda ya. Nah ini nih, tempat syuting Dilan 1991 yang Mileanya pakai sweater merah, Dilannya pakai motor di sana, di ujung sana tuh. Dan di sini nanti kita akan lihat sekolahan Dilan dan Milea, karena Dilan versi sejarah, Dilan versi film ataupun novel itu berbeda. Kalau film dan novel ada beberapa yang diubah karena ada beberapa kontroversi yang tidak bisa diungkap ke publik. Ya. Jadi kalau ingin tahu sejarah Dilan dan Milea yang sesungguhnya, kita walking tour akan menjelaskan semua secara rinci Dilan dan Milea. Nah ini dia SMAN Negeri 20 Bandung, SMA favoritnya dan menjadi tempat syuting Dilan 1991 dan menjadi tempat awal pertemuan Dilan dan Milea di sini. Namun saat ini Dilannya udah nggak ada ya Bapak Ibu, karena Dilannya udah putus sama Milea. Jadi Dilannya frustasi pindah profesi jadi pemandu bandros. Kalau Dilan dulu berkata kamu jangan rindu itu berat biar aku saja. Ya. Tapi kalau Dilan sekarang agak unik, agak lain. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nah kalau Dilan dulu bisa meluluhkan hati Milea, kalau Dilan sekarang live streaming sambil mengaum ya. Nah, mohon maaf itu mah Dilan Cekmek ya. Nah, di sini ada Masjid Istiqomah, masjid yang dibangun tanpa memiliki kubah pertama di Kota Bandung.
Dan di depan sana itu ada jalan LLRE Marta Dinata. Nah ini nih angkringan, Bu. Nanti ini malam bukan sepi ya. Ini malam malah antri sampai ke sana, itu angkringan Kota Bandung semuanya di sini. Di Jalan Citarum. Ke kiri dan ke kanan itu masih Jalan Riau. Ambil jalur ke kiri, lurus terus ada Cafe Bali. Di depan Cafe Bali ada tragedi kecelakaan artis tahun 90-an. Siapa? Nika Ardila. Nika Ardila kecelakaan di Jalan Riau, menabrak benteng tingginya 1 meter warna putih. Bentengnya masih ada sampai saat ini di depan Cafe Bali. Nika Ardila kecelakaan di sana pada tahun 1995 jam 6.10 pakai cincin gini waktu akan apa banget ya. Ya karena akang mantannya. Mantan tetangga maksudnya. Masih pada semangat? Semangat. Harus pada semangat ya, perjalanan kita masih jauh dari sini, kita tembus ke Pangandaran. Gak apa-apa, kalau misalnya bapak dan ibu ingin ke Pangandaran juga gak apa-apa. Resikonya bapak dan ibu masuk angin, akang ke UGD. Dari Bandung ke Pangandaran ngobrol terus ya. Akang jalan sesudah lebaran, 2 hari setelah lebaran terjebak macet tuh di Jalan Otista 1 jam ya. Nah, akang ceritain sang kuliang dari awal sampai akhir tamat. Dan itu pesertanya tidur semua. Terjebak macet lagi di Jalan Braga 1 jam setengah. Akang ceritain lagi awal tragedi Bandung Lautan Api dari awal sampai akhir tamat. Ya, dan tidur lagi itu pesertanya. Ya. 2 kali tidur itu peserta. Luar biasa. Lagi nih, resikonya nih pemandu wisata gini, harus ngomong terus. Ya. Harus public speaking terus ya. Oke. Nah itu teknik Ardila di sana. Kalau museum teknik Ardila ada di Jalan Soekarno Hatta, di belakang rumah tekniknya langsung. Nah di sini ada tempat-tempat yang viral nih. Bakso nih, kita bagi yang pecinta bakso di sini nih ada bakso yang viral juga, harganya murah, tapi semua bakso ada ya. Nah ini dia bakso Sultan. Tuh, viral kemarin di TikTok ya, karena di sini ada bakso seafood, bakso iga, urat, bakso mercon, ya, bakso pentol dan sebagainya banyak. Ada bakso bakar juga ya, akan lihat kemarin menunya. Waktu jalan dengan kenangan. Nah, lalu tak kalah dengan viralnya bakso Sultan, di depan sana itu ada yang tenda biru tuh. Itu ada mie ayam legendarisnya Kota Bandung. Namanya Cumi Ayam Spesial. Itu bukan hanya mie ayamnya yang enak saja, tapi si abang-abangnya viral pada tahun 2017 karena ganteng mirip Ariel Noah. Ya? Nah itu dia, itu yang tenda biru. Itu si abang-abangnya lagi itu yang mie ayam. Oh enggak, lagi duduk kan? Tuh, lagi di sana tuh. Hah? Karena Ariel Noahnya mirip saya. Maka dengan mie ayam spesial, di sini juga ada bakmi legendarisnya Kota Bandung. Akan nyobain bakmi dari restoran bintang 5 sampai bintang yang di bawah, tetap bakmi yang paling enak cuma ada di sini, namanya bakmi Lombok atau Lomi Lombok. Nah ini sebenarnya tempat nongkrongnya bapak-bapak, karena bapak-bapak masuk ke bakmi Lomi, ibu-ibunya masuk ke MS Glow. Nah kalau ibu-ibu udah masuk ke MS Glow, bapak-bapaknya bisa menghabiskan 5 mangkok bakmi. Ya, saking lamanya ya. Dan di sini ada cerita horor, hati-hati yang di belakang perasaan tidak enak ya. Sempat diangkat menjadi sebuah film horor juga, yaitu Hantu Rumah Kentang. Kalau judul filmnya saja Hantu Rumah Kentang, berarti hantunya apa? Masa perketel. Ingat banget judul filmnya ya, Hantu Kentang Mustafa ya. Hantunya anak kecil ya. Namun dalam sejarah aslinya ternyata setelah diriset itu yang bunuh dirinya itu bukan anaknya, tapi ternyata ada seorang gadis perawat bunuh diri. Nah itu. Namun cerita di filmnya itu anak kecil masuk ke dalam kuali rebusan kentang, ya. Tapi enggak. Namun saat ini rumah kentang sudah tidak seram, karena rumah kentang sudah dijadikan sebuah restoran. Terus nama restorannya juga masih sama lagi, Rumah Kentang 1908. Nah, nanti kita lihat di depan ya, Rumah Kentang 1908. Nah, itu dia, Rumah Kentang 1908. Restoran itu dibentuk pada tahun 2020, sebelum tahun 2000. Ya. Ini masih menjadi rumah Belanda terbengkalai. Oke, kita baikkan Rumah Kentang, kita lihat semuanya ke rumah yang ini. Ini rumah siapa Bapak Ibu? Ini rumah orang lain.
Jangan terlalu serius nih kayak peserta UN ya. Nah kita masuk ke Kodiklat TNI AD ya. Nah ini tuh Taman Senjata ya. Nah ini Kodiklat TNI AD atau dikenal sebagai Cerbes. Ya Cerbes itu apa kan festival tahunannya orang Belanda sampai tembus ke Gor Saparua ya. Nah di pinggir Gor Saparua tadi kita lewatin kan yang akan sebutkan itu taman terangker di Kota Bandung. Ternyata taman itu emang taman terangker juga plus dihuni oleh makhluk yang lebih menyeramkan, lebih dari hantu. Kalau siang namanya Dadang, kalau malam namanya Betty. Apa itu? Apa itu? Nah, ya ibu bilang waria sambil lihat ke akang gitu. Tadi RFJ lihat ke akang ya. Waria ya, sekarang waria-warianya udah tidak ada ya. Karena sudah diberantas sama Satpol PP. Dan alhamdulillahnya juga salah satu warianya sudah tobat jadi supir bandros. Oke, ya. Nah di sini kita masih berada di Bandung Utara ya, kawasan tempat di mana dinasnya dari petinggi-petinggi dari Kodam 3 Siliwangi. Nah di sini juga ada salah satu kolam renang milik Belanda, namanya kolam renang di Sentrum. Namun saat ini kolam renang tersebut sudah dijadikan pemandian bola terbesar se-Indonesia. Harga masuknya Rp75.000 saja untuk anak-anak ada ya. Nah itu tuh di sana, kolam renang di Sentrum, di depan taman musik di Sentrum. Nah, kalau di sini ini kawasan tempat pemukiman Belanda terdahulu ya. Makanya desain rumahnya masih nuansa Belanda banget ya. Ini kita lihatkan lagi. Ini dia nih, taman musik di Sentrum. Di Sentrum yang diangkat. Dan di sini juga ada salah satu sekolahan. Bahkan sekolahan ini sempat terkenal angker juga. Dia bahkan diangkat menjadi sebuah film horor juga, yaitu Hantu Bangku Kosong. Nah, Hantu Bangku Kosong kisah nyatanya dari sini, terkenal dengan hantunya yang bernama Noni Nancy. Noni Nancy itu loncat di lantai 2 bunuh diri karena patah hati. Dan tempat di mana Noni Nancy itu bunuh diri, jendelanya sampai saat ini tidak pernah tertutup foto itu. Akang sendiri riset langsung ke lantai 2 ke tempat di mana Noni Nancy itu bunuh diri. Ternyata benar jendelanya tuh sampai saat ini jendelanya tidak pernah tertutup karena engselnya rusak. Udah serius. Nah itulah ya ucapan laki-laki diangkat dijatuhkannya. Itu akan bukan buaya tapi krokodil. Terus serius, udah serius. Katanya. Nah tapi benar kata yang menghadap ke taman musik di Sentrum itu tempat aslinya. Ini mah engselnya rusak. Ya. Kalau di depan sini, kalau yang taman musik di Sentrum itu yang menghadapnya itu baru asli. Dulu tempat di mana Noni Nancy itu bunuh diri. 3 dan 5 Bandung. Lalu di sini ini ada TK pertama tertua di Kota Bandung, Yayasan Ade Irma Suryani Nasution. Apa yang kita kenal saat ini adalah Taman Lalu Lintas. Presiden Garden Ade Irma Suryani Nasution, anaknya Jenderal Nasution. Ya. Nah, di sini ada anaknya, berarti pas dibelokan sana ada bapaknya. Ada bapaknya yang senantiasa menjaga anaknya. Tuh, patung Abdul Haris Nasution atau Jenderal Nasution. Di sini juga ada salah satu sekolahan, bahkan sekolahan ini favorit di Kota Bandung juga. Dan lebih tua daripada ITB dan Gedung Sate. ITB didirikan pada tahun 1918, Gedung Sate 1920. Nah, gedung sekolahan yang warna hijau di depan itu 1913. Dulu sekolahan milik Belanda, namun saat ini masih menjadi sekolahan juga, SMPN Negeri 2 Bandung. Salah satu lulusan SMP Negeri 2 siapa? Yaitu Bapak Ridwan Kamil dan almarhum anaknya Ariel, lulusan sini. Nah, ini dia sekolahan tertua. Kita berada di Jalan Sumatera ya. Sudah ada kereta lagi yang melewat ya. Sudah ada kereta lagi. Lalu di pinggirnya ini ada SMPN Negeri 5 Bandung. Salah satu lulusan SMP Negeri 5 siapa? Raffi Ahmad, Arman Maulana, almarhum B.J. Habibie lulusan sini. Makanya kedua SMP ini menjadi SMP favoritnya Kota Bandung ya. Namun saat ini sudah tidak favorit karena sudah sistem zonasi.
gitu ya, sama aja ya. Sama aja, semuanya. Semuanya, sistem zonasi semuanya. Di Kota Bandung. Ibu ngajar di mana Ibu? SMP 4 Kota Serang. Oh, Kota Serang sama zonasi juga. Nah, ya. Nah, juga sama zonasi juga. Hanya orang-orang terdekat saja ya. Makanya kalau dulu mah Raffi Ahmad bisa masuk ke sini, almarhum B.J. Habibie lulusan sini ya. B.J. Habibie rumahnya di Setiabudi. Di Setiabudi di Parongpong maksudnya ya. Raffi Ahmad Antapani ya Pak? Di mana? Oh Ciamplas. Raffi Ahmad Ciamplas. Ariel yang di Antapani mah. Ariel ya. Ini lagi acara study tour anak-anak ya Bu ya? Nah, ini SMP semuanya ya Bu? SMP semuanya. Tapi SMP sekarang mah nggak kelihatan SMP ya? Nah, udah gede-gede semuanya Bu. Nggak kelihatan, udah kayak kelihatannya tuh SMA atau nggak kuliah. Aduh, udah kuliah. Lihat SD, udah kayak lihat SMP. Iya. Karena pertumbuhannya luar biasa ya. Kalau akang mah dulu segede tegelas. SD tuh ya, segede tegelas akang mah ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini ada yang pecinta Korea-Koreaan ya. Bapak suka nonton Korea, tapi jangan senyum-senyum karena akan udah kelihatan ya. Di juga tetap ada bacaan Sung Joong Ki. Ada yang nonton Coldplay ya? Nah, ada yang nonton Coldplay ya? Nah, nonton sama Kang Adri ya. Di WC. Jalur WC Kang Adri ya. Oke, kalau masih pada semangat, akan mau nanya tuh di depan sana itu jalan apa Bapak Ibu? Cari-cari pelang ngapain jalan rel kereta api? Astagfirullah. Kan Akang nanyanya itu di depan jalan apa, bukan nama jalan apa ya? Itu jalan rel kereta api menjadi pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung Utara sebagai tempat pemukiman, perkebunan, perkantoran, sekolahannya orang Belanda. Bandung Selatan sebagai pusat perdagangannya orang-orang Belanda di sini. Tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Nah, di sini ada restoran Korea nih, bagian pecinta makcang, gopchang, daekchang. Nah, nggak ada bacang mah. Kalau bacang adanya di pasar ya. Bisa di sini nih. Atau ada topoki ya, banyak. Di sini ada juga bibimbap, gimbap itu apa? Ya, Bibimbap. udah pada kumpul. Bibimbap ya, nah itu ya. Dan sayuran digoreng-goreng kayak gitu lah ya. Nah, ini dia. Ini ada sushi Thai juga, restoran Jepangnya, dan ini dia. Ini 100% halal karena daging sapi ya. Shell Street Food. Akang masuk ke sini udah kayak jadi personil BTS jongkok. Udah di bis belum? Nah, tapi karena Akang orang Sunda jadi jongkok. Terus kasirnya bilang, Akang mah mirip Kalau Tahyun. memastikan tanya lagi ke Tapi supir karena ya. Akang orang Biasanya Sunda jadi Tahyanan. supir di ada udah iya kan? Sadang ya. Dan Akang sengaja tidak menjelaskan sejarah terlalu serius. Kenapa ibu dan bapak Akang tadi di sini berwisata bukan untuk ujian nasional. Ya, karena bayangkan saja kalau misalnya Akang menjelaskan sejarah terlalu serius, ibu dan bapak turun dari bandros bukan happy tapi ngebul kabarnya. Datang juga tahu setiap pelajaran sejarah, Pepe yang di belakang ini nggak tidur ke kantin. Tuh, aduh, nah Bu, kelihatan dulu ya. Tuh ya. Iya ya. Cermati sejarah, ya. Saya akan alhamdulillah jadi cuan. Sejarah jadi cuan. Ini ada patung pemain Persib legendaris Kota Bandung ya, orang Bandung lebih mengenalnya patung Ajat Sudrajat. Lalu di pinggirnya ini ada masjid juga ya, ini bukan konten, ini Masjid Al-Intijah yang didirikan oleh Bapak Haji Karim Ali juga ya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, nanti sebentar lagi itu patung tidak ada dan menghilang. Itu asli tidak ada dan menghilang karena sholat asar. Masa main bola depan masjid tuh? Nah, kebetulan karena di sini banyaknya dari luar kota, gak abdul bagi para wisatawan luar kota nggak nyobain es krim legendaris Kota Bandung, es krim rasa Bagarian Cafe ya. Itu dia es krim legendarisnya Kota Bandung yang saking legendarisnya rasa es krimnya itu dingin. Tapi Akang mencobain es krim itu rasanya panas. Kenapa panas? Ketika makan es krim tersebut tiba-tiba melihat si dia dengan yang lain. Mantan. Ya, makanya sejak Akang galau, nama jalan di Kota Bandung jadi ikut galau. Cihampelas, cinta hambar, kasar balas. Suka jadi, suka jalan, tapi nggak jadi-jadi. Antapani antara cinta tapi nggak berani. Ya. Cicadas, cintaku hampir kandas. Yang paling sakit batu nunggal, akibat ditikung tunangan gagal. Ya.
Sabar capeknya. Sabar. Tarik nafas dulu Teh. Tarik nafas, buang di bawah ya. Nah ini ada berada di Jalan Tamlang dan ini ada Grand Hotel Premier, hotel kedua tertua di Kota Bandung. Menjadi tempat menginapnya tokoh-tokoh besar konferensi Asia Afrika dan menjadi tempat tongkrongannya Bryan Spencer. Bryan Spencer itu apakah organisasi pengusaha besar Belanda, salah satu anggotanya Boska, pemilik telepon bintang yang ada di Lembang, dan salah satu anggotanya adalah Andreas William de Wilde, pemilik gedung kantor wali kota Bandung. Andreas William de Wilde adalah orang terkaya Belanda pada tahun 1920, saking kaya rayanya beliau memiliki aset tanah 50% Kota Bandung. Nah, kalau di depan sana itu Jalan Asia Afrika ya. Jalan Asia Afrika ini kalau Atta Halilintar melewat itu berubah lagi nama jalannya Asia Afrika. Asia. Ada berapa bis ini tuh yang study tour tuh? 3. 3 bis. Ya? Oke. Nah ini dia, Jalan Asia Afrika, jalan yang pertama diaspal di Indonesia. Dulu namanya The Great Postway atau Jalan Raya Pos Besar. Membentang dari Anyer ke Panarukan Jawa. Dengan panjang jalan 1000 km, dipimpin pembangunannya oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Herman William Dendels. Merenggut 3 juta jiwa dikerjakan secara ready. Yang pernah belajar Great Glory Gateway terucap pasti tahu The Great Postway ini. Atau ini dia 0 km-nya Kota Bandung. Menjadi titik awal pembangunan Kota Bandung dimulai dari nolnya dulu. BTG 018 pada 18, dari sini ke Cileunyi 18 km, dari sini ke Padalarang 18 km. Oh yang gondrong itu Herman William Dendels, gubernur pertama Hindia Belanda, lalu di pinggirnya Bapak Wiranata Kusuma II, bupati pertama Kota Bandung, lalu di pinggirnya ada Mas Sutarjo, gubernur pertama Jawa Barat, di pinggirnya ada Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Dan itu kendaraan apa Bapak Ibu? Bukan kereta, masa kereta bannya besar ya, itu Setum yang mengaspal The Great Postway ini atau mengaspal Jalan Asia Afrika ya, dari Anyer ke Panarukan Jawa itu tuh. Ya, mesin giringnya ya. Mesin molen ya. Oke, lalu di sini ada Savoy Homan. Ini dia hotel pertama tertua di Kota Bandung. Menjadi tempat menginapnya tokoh-tokoh besar juga ya. Dan Savoy Homan ini didirikan oleh keluarga Homan, berasal dari Jerman, pindah ke Batavia pada tahun 1938. Lalu di pinggirnya kita akan lihat ini ada Warren Huis de Vries, supermarket pertama milik Belanda. Dan kita cie-ciekan dulu nih, siap. 1, 2, 3. Nah itu dia ya. Nah ini ada Museum Konferensi Asia Afrika, lalu di pinggirnya ada Gedung Merdeka, tempat berkumpulnya tokoh-tokoh besar Konferensi Asia Afrika, dan sekarang menjadi tempat berkumpulnya hantu-hantu Bandung kalau hujan ya. Nah tuh, selamat datang di wisata alam gaib ya. Kita bisa melihat hantu tanpa dibuka mata batin. Hantu-hantu di kota, nah ini komunitas cosplayer ya. Nah itu Satpol PP-nya asli, bukan cosplay ya. Nah ini komunitas cosplayer, dan hantu-hantu di Kota Bandung mau mengikuti Bapak Ibu ya. Kata kucuran, kata doa ya. Takutnya sama Satpol PP dan hujan. Di sini boleh? Apa? Paling enggak Ibu, udah ke sini takutnya ada kemacetannya. Nah, kita langsung jalan aja. Dan itu juga menjadi perjalanan kita di sore hari ini. Gimana Bapak Ibu, puas naik bandros? Puas. Ya, sampai bertemu lagi. Nanti akan insya Allah akan ke Serang ya. Sampai bertemu di Serang. Tadi SMP apa Ibu? 4. SMP Negeri 4 Serang. Oke. Sampai bertemu lagi. Nanti juga di Bandros juga bulan Agustus ada program baru namanya Bandros Misteri. Kita start dari jam 6 maghrib sampai tengah malam. Bandros Misteri kita sebagai pemandu wisata menjelaskan full horor Kota Bandung dan kita berkunjung ke tempat horor Kota Bandung. Ya, itu mah eksplor langsung. Kalau Bandros ini tidak turun, Bandros Misteri kita turun dan eksplor di gedung berhantu. Oke, selamat sore dan selamat liburan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.